Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, di perjumpaan kita kali ini kita akan menyemprot ya teman-teman. Ini kita menyemprot, ini kondisi kebunnya sangat sangat sahabat sekali ya teman-teman, dan tinggi rumputnya sudah tinggi daripada kepala ya teman-teman. Terpaksa kita lakukan penyemprotan, tidak melakukan penebasan dulu karena kita sebabkan oleh faktor waktu ya teman-teman. Kita kalau menebas dulu kita tidak sempat ada waktu untuk memupuk dan mengerjakan yang lainnya lagi ya teman-teman. Jadi ini sangat mepet sekali, jadinya kita langsung semprot aja. Nanti setelah kita selesai semprotan ini, yang masih ada tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang masih hidup ya teman, nanti kita akan tebas biar mempermudah untuk pembersihan sawit ini ya teman. Dengan cara seperti ini lebih mudah daripada kita lakukan penebasan dulu. Jika kalau kita lakukan penebasan dulu, waktu sebelum nyemprot kita lakukan penebasan dulu, memang itu menghemat obat rumputnya sendiri ya teman-teman sebenarnya, tapi kita di kendala waktu lagi ya teman. Jadi istilahnya kalau kita tebas dulu, otomatis kita banyak waktu yang terbuang, jadinya di lahan yang lain sudah pada tinggi semua. Dan untuk kalau ditebas posisi belum disemprot seperti itu ya teman-teman, jadinya nanti itu habis tebas tuh cepat tumbuh lagi. Paling kita butuh waktu sebulan sudah tinggi lagi. Kalau kita sistem seperti ini ya teman, kita posisi hutan belantara atau posisi sahabat seperti ini kita tebas ya, kita semprot, maksud saya kita semprot seperti ini. Nah, yang posisi tinggi seperti ini, jadi tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan atau gulma-gulma ini yang mati kena semprot ini, jadi tak perlu kita tebas. Jadi nanti untuk penebasannya setelah mati semua rumput ini baru kita melakukan penebasan ya teman-teman. Nah, yang hidup-hidup aja yang kita tebas, jadi mempersingkat dan mempermudah dalam kita melakukan pembersihan sawit ya teman-teman. Dan untuk ini juga ada fungsinya ya teman-teman, untuk mengapa saya lakukan penyemprotan sawit gulma yang tinggi seperti ini jika gulma atau rumput yang tinggi seperti ini mati ya nanti ya teman-teman, otomatis ini akan jadi pupuk komposnya sendiri ya buat sawit ya teman-teman. Makanya untuk sawit saya sendiri jarang sekali trek ya teman, walaupun saya ini jarang memupuk. Untuk saat ini saya jarang memupuk ya teman, karena ya itu tadi, kita kendala pupuknya susah, kedua pupuk juga langka dan mahal. Otomatis yang mahal ini yang utama. Jadi kalau kita melakukan pemupukan 3 bulan sekali ya teman, atau 3 kali setahun, sehingga modal sendiri untuk kita menabung untuk mengembangkan ke usaha yang lain tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk minimalkan pemupukan ini kita lakukan penyemprotan posisi rumputnya tinggi seperti ini. Kita istilahnya mensiasati alam dengan alam istilahnya teman-teman, menggunakan pupuk kompos dari rumput-rumput yang mati seperti ini. Ini bisa teman praktekkan jika teman-teman tipis modal seperti saya ya teman-teman, atau tidak menggunakan anak buah. Ini saya mengerjakan sendiri karena lahan saya yang cuma 6 hektar, nggak bisa ditutupi dengan menggaji atau mengupah orang semua ya teman. Mungkin saya tidak bisa beli yang lain, atau tidak bisa membangun rumah, atau tidak bisa menyekolahkan anak jika semuanya saya suruh kan mengupahkan orang lain untuk perawatan sawit ini. Makanya saya lakukan sendiri ya teman. Beda kalau dengan lahan orang yang 10 hektar 20 hektar itu bisa, karena hitungan kalkulasinya masuk ya teman-teman. Kalau untuk saya ini, kalau saya mengupahkan orang, kalkulasinya tidak masuk. Jadinya kehidupan kita monoton dan kita tidak bisa menambah atau membeli lahan baru ya teman-teman. Nah, itu dia. Memang untuk lahan sawit sedikit seperti saya di bawah 10 hektar seperti ini ya teman-teman, ini perlu perhitungan yang kencang. Di sini saya cuma membagikan pengalaman, semoga teman-teman mungkin dapat pencerahan sedikit bagaimana bertani sawit agar bisa sukses seperti orang lain ya teman-teman. Nah, begitu perhitungannya. Kalau perhitungan teman-teman lepas untuk perawatan sawit ini, kemungkinan ya tidak ada kemajuan otomatis ya teman-teman. Nah, itu aja untuk pembagian pengalaman saya. Nah, karena saya lihat kebanyakan petani-petani sawit yang
tidak berpengalaman, dia punya lahan di bawah 10 hektar, dia mengupahkan buruh semua pekerjaannya. Saya lihat untuk pertumbuhan ekonominya sendiri, dia tidak bisa apa-apa ya teman. Orang lain sudah bisa beli mobil, beli lahan baru, bikin rumah. Bisa ya teman-teman, dengan lahan di bawah 10 hektar. Nah, beda halnya lagi kalau punya lahan yang luas ya teman-teman, 10 hektar ke atas ya, 20-30. Nah, itu bisa kita mengupahkan orang lain karena pemasukannya memang untuk tonase per bulannya memang kalau dia panen lebih daripada 30 ton itu masuk hitungan sudah ya teman. Kalau kayaknya saya ini di bawah 20 ton masuknya ya enggak nyampe hitungannya teman-teman. Paling mentok 15 ton. Itu enggak nyampe hitungannya kalau kita menggaji orang. Nah, itu dia. Jadinya usahakan dikerjakan sendiri. Ya, untuk mengerjakan lahan sawit seperti ini jangan manual ya teman-teman. Nah, saya contohkan di sini saya menggunakan mesin seperti ini ya teman. Jangan lagi menggunakan cap atau mesin semprot yang pakai pikul ya teman. Otomatis tidak akan tercukupi kalau lahan seperti misalnya 6 hektar. Putarannya pasti lambat ya teman. Nah, kalau pakai mesin pasang tandon di segini, ini cepat ya teman. Untuk lahan seperti ini kita cuma membutuhkan 3 jam sudah dapat seperempat hektar ya. Kalau lahan 1 hektar itu paling lama itu ya, paling lambat penyemprotannya 4 hari ya teman-teman. Biasanya bisa kulakukan 2 hari saja sudah selesai di lahan 1 hektar itu teman-teman, kalau posisi cuaca bagus. Kalau saat ini kayak tempat saya ini usaha untuk cuaca sendiri susah ya untuk penyemprotan. Ini aja kita curi-curian, jadinya agak lambat pekerjaan untuk penyemprotan. Kenapa? Kalau nyemprot pas hujan tuh untuk apa, matinya sendiri kurang bagus ya teman-teman. Banyak yang belang-belang seperti itu. Mungkin teman bisa contohkan sendiri atau buktikan sendiri. Bagi yang sebagai buruh penyemprot, jangan lakukan pada saat hujan ya teman-teman. Usahakan pada posisi cuaca cerah ya untuk penyemprotan, nanti takutnya tidak mati. Nah, oke baiklah ya teman-teman, inilah hasil semprotan kita. Walaupun posisi kayunya sudah pada tinggi semua ya, namun mantap, sudah kering semua ya teman-teman. Nah, ini kering semua. Ini sudah 3 hari ya, lumayan sudah kering. Nah, mantap sekali. Oke, ini cukup membuktikan bahwa kita nyemprotnya cukup lumayan bagus, walaupun posisi apa namanya sawitnya seperti hutan belantara, namun bisa mati dengan sempurna ya teman-teman. Nah, ini pada kering semua. Sebelahnya lihat, sebelum disemprot teman-teman, belum sampai. Kita nyemprotnya sebelah sini karena banyak kegiatan. Nah, ini oke ya teman-teman, lanjut.